Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru, yang mana Bapak akan menyampaikan media pembelajaran tentang surat An-Nasr. Materi surat An-Nasr ini adalah materi PAI kelas 3 semester 1, yang mana ini merupakan pertemuan kedua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, coba anak-anak perhatikan pada tayangan berikut ini. Di sini ada surat An-Nasr beserta hukum bacaannya. Sebelum kita menelaah dan mengevaluasi hukum tajwid atau hukum bacaan yang terdapat pada surat An-Nasr, coba anak-anak perhatikan bunyi lantunan dari surat An-Nasr berikut ini. Ingat, sebelum membaca surat An-Nasr, anak-anak harus membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Berikut akan Bapak contohkan bagaimana cara membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, tadi itu adalah bacaan surat An-Nasr. Ketika Bapak tadi membaca, dan apabila anak-anak memperhatikan, maka di situ ada beberapa hukum bacaan. Salah satunya adalah yang pertama, di situ ada warna ungu pada kata idza, itu disebut dengan bacaan mad tabi'i, ya, karena itu dibaca panjang. Kemudian pada warna biru itu disebut mad wajib mutasil, hukumnya juga dibaca panjang dengan 5 ketukan. Untuk yang ketiga, dengan warna kuning disebut lam jalalah tafhim. Nah ya, untuk kemudian yang lingkaran warna kuning yang berbunyi Nasrullah, gitu ya. Nasrullah itu disebut dengan bacaan alif lam qamariyah. Kemudian juga ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah tersebut tajwidnya disebut dengan gunnah. Innahu, bacaannya adalah innahu, itu disebut bacaan gunnah. Kemudian yang nomor 12, ayat yang diberi tanda garis warna hijau innahu, itu hu-nya itu panjang dengan tanda dhammah, tapi arahnya terbalik, itu disebut dengan mad silah. Nah, anak-anak, apa sih surat An-Nasr itu? Surat An-Nasr itu merupakan surat ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr ini turun di kota Madinah, oleh karena itu An-Nasr disebut dengan surat Madaniyah. Kenapa surat ini dinamakan surat An-Nasr, anak-anak? An-Nasr itu sendiri artinya adalah pertolongan. Karena di dalam surat An-Nasr itu sendiri sebenarnya adalah membicarakan pertolongan Allah. Ya, kata An-Nasr itu sendiri diambil dari ayat pertama surat ini, yang mana tadi sudah disebutkan idza jaa nasrullah. Nasrullah, anak-anak ya. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu mari kita mengetahui arti surat An-Nasr. Nah, ini nanti artinya adalah per ayat. Pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia Maha penerima taubat. Anak-anak, surat An-Nasr itu mempunyai makna tersendiri. Makna itu adalah implementasi dari arti. Jadi makna dengan arti itu berbeda, anak-anak. Untuk makna surat An-Nasr itu sendiri, ya. Untuk makna yang pertama itu adalah bahwa surat An-Nasr ini adalah kabar gembira bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Nah, anak-anak, hal ini terjadi pada saat peristiwa secara khususnya itu pembebasan kota Mekah atau namanya peristiwa Fathu Makkah. Kemudian makna yang kedua adalah surat An-Nasr itu berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi kalau anak-anak ketahui bahwasanya saat ini perkembangan Islam sebenarnya juga sangat cepat. Bahkan negara Eropa, negara di benua Amerika itu banyak yang masuk ke agama Islam. Anak-anak, untuk makna yang ketiga adalah surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran. Karena apa yang dinyatakan Al-Quran itu benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, untuk makna yang keempat, bahwa surat An-Nasr memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah. Bahwa kemenangan tersebut adalah pertolongan dari Allah. Nah, dan harus diikuti dengan berbanyak bacaan tasbih serta bacaan istighfar. Anak-anak ya, kita juga harus sering-sering bertasbih, kita juga harus sering beristighfar. Itu sebagai bentuk implementasi apabila kita ingin menyuri tauladani makna surat An-Nasr. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang surat An-Nasr, yaitu hukum bacaan yang terdapat pada surat An-Nasr, arti dari surat An-Nasr, serta makna yang terdapat pada surat An-Nasr. Anak-anak, adapun implementasi dari surat An-Nasr itu sendiri, coba ini Bapak kembalikan ke awal anak-anak ya. Implementasi dari surat An-Nasr itu sendiri adalah untuk kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan mukjizat dan bisa membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anak, untuk hukum bacaan surat An-Nasr-nya, ini memang di sini ada banyak hukum bacaan surat An-Nasr, tapi nanti anak-anak karena materi kelas 3 ini cukup anak-anak mengenal bacaan mat, ya. Sedikit mat, yaitu yang wajib anak-anak ketahui adalah mat tabi'i, kemudian mat wajib mutasil. Dua itu dulu anak-anak ya, karena hukum bacaan yang lain akan kita pelajari di kelas-kelas yang lain. Anak-anakku sekalian, saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bapak adalah selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum Bapak tutup, masih ingat yel-yel untuk menyemangati kalian. Kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu anak-anak ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Kita anak-anak ya.
Sampai jumpa.